Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman yang menyaksikan. Di kesempatan kali ini, saya dan kedua teman saya, Muhammad Antas Syafrizal dan Muhammad Bayu Saputra, akan memaparkan dan review sebuah buku yang berjudul Producing and Directing the Short Film and Video. Buku ini ditulis oleh David Kenneth Irving dan Peter. Buku ini adalah sebuah buku yang memaparkan tentang tahapan dan proses pembuatan film yang ditunjukkan oleh filmmaker pemula dan juga mahasiswa. Jadi seringkali di beberapa kesempatan dan di beberapa perkuliahan, buku ini dijadikan referensi. Buku ini menjelaskan dan menggambarkan dengan lengkap semua langkah yang terlibat dalam praproduksi, produksi, pasca produksi, hingga tahap akhir distribusi. Di salah satu bab pada buku ini terdapat pembahasan khusus tentang divisi kamera, dan pada pertemuan kita kali ini, kami akan membahas secara khusus dan mereview tentang salah satu bab tersebut, yaitu bab divisi kamera. Secara umum, divisi kamera mengurusi segala peralatan yang akan dipakai, termasuk mencari tempat penyewaan, menentukan setiap kebutuhan untuk pengambilan gambar, membangun komunikasi dan berkonsultasi dengan produser dan juga sutradara. Selain itu, divisi kamera memiliki tugas untuk memvisualisasikan semua adegan film sesuai dengan skenario atas arahan sutradara. Kemampuan menggambarkan cerita skenario ke dalam setiap shot sangat dibutuhkan dalam divisi ini. Untuk itu, penguasaan materi skenario dan kemampuan teknis dalam mengoperasikan peralatan yang digunakan sangat dibutuhkan. Selain itu, kemampuan berkomunikasi dengan divisi lainnya juga tidak kalah penting, agar proses pengambilan gambar bisa berjalan sesuai rencana. Hal ini terkait dengan pola koordinasi yang dilakukan dengan tim-tim yang lainnya. Penguasaan lokasi pengambilan gambar juga diperlukan oleh divisi kamera. Hal ini berguna untuk merancang pencahayaan dan mempersiapkan segala hal teknis yang akan dibutuhkan. Kerjasama tim divisi kamera dengan tim departemen lain dapat dimulai jauh hari sebelum proses produksi dilangsungkan. Survei lokasi bersama sutradara dan bagian artistik dapat dilakukan untuk memutuskan lokasi mana yang layak dijadikan tempat pengambilan gambar. Hal ini sekaligus untuk memantapkan perencanaan untuk pengambilan gambar di hari berikutnya. Saya pikir sebagai pembuka dan sebagai garis besar, yang saya paparkan barusan adalah tugas dari divisi kamera. Dari teman-teman saya mungkin bisa melanjutkan. Izin melanjutkan Bu Rifki. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara produser dan director di divisi kamera dan tugas produser di divisi kamera sendiri. Untuk produser di divisi kamera tidak banyak terjun ke arah kreatifnya, dan bahkan produser tidak diperbolehkan untuk ikut campur masalah kreatif kecuali ia dibutuhkan. Dan tugas produser di divisi kamera adalah hanya memastikan semuanya berjalan dengan lancar dan menyupport divisi kamera untuk budgeting equipment. Untuk masalah kreatif sendiri, produser harus percaya kepada pilihan sutradaranya dan membiarkannya untuk menyelesaikan tugasnya. Produser dan director harus bisa mengetahui dan memahami equipment yang ada, karena untuk membuat film, sebagai produser Anda harus bisa untuk memilih pilihan yang tepat untuk mendukung sisi kreativitas yang dibuat oleh director itu sendiri dengan budget yang terbatas. Masuk ke equipment, produser harus memastikan alat-alat yang digunakan harus sesuai dengan keinginan DP, namun juga harus mengetahui bahwasannya ada beberapa alat yang bisa untuk tidak digunakan atau diakali sesuai dengan budget yang ada. Adalah tugas seorang produser untuk bernegosiasi dengan rumah sewa peralatan film atau video, atau bisa juga disebut sebagai vendor. Pengalaman ini bisa menakutkan, terutama bagi seorang pemula untuk membuat kesepakatan yang masuk akal dan mengubah prosesnya menjadi pengalaman belajar. Berikan treatment yang lebih ke vendor, tak hanya sebagai tempat persewaan dan tempat untuk mengambil peralatan saja. Namun pergilah ke sana dengan semua pertanyaan yang berhubungan tentang semua peralatan yang Anda butuhkan sebelum Anda memutuskan apa yang Anda inginkan. Ini adalah langkah pertama untuk menjadi konsumen yang lebih terinformasi. Negosiasi kepada vendor untuk mendapatkan harga yang terbaik. Banyak pilihan vendor yang sudah ada di zaman sekarang, dan tentu tugas produser adalah berkeliling ke berbagai vendor
untuk mencari nilai yang terbaik dan menggunakan keterampilan menawar untuk menggunakan harga yang terbaik dari berbagai vendor tersebut. Membangun hubungan dengan vendor secara tatap muka akan memudahkan Anda untuk bernegosiasi. Tanyakan jenis diskon yang bisa Anda dapatkan untuk jangka waktu tertentu. Meminta diskon tentu saja lebih mudah jika sudah ada pengalaman bisnis dengan vendor tersebut dan membangun kredibilitas Anda sendiri. Vendor juga perlu untuk melihat bukti asuransi, karena vendor tidak akan mudah untuk mengeluarkan peralatannya tanpa asuransi. Untuk saya pribadi, saya pernah menyewa kepada berbagai vendor dan mereka meminta untuk meninggalkan kartu identitas sebagai jaminan untuk alat-alat yang mereka keluarkan. Ada sebuah tips dari Jessalyn Haivele, seorang produser film Citizen, yang rilis pada tahun 2007. Selama masih berada di bagian equipment, tariklah perhatian dari vendor-vendor yang menarik perhatian Anda. Misal seperti jika Anda adalah seorang mahasiswa film, maka beritahu mereka bahwa Anda adalah mahasiswa film. Biasanya mahasiswa film bisa mendapatkan diskon yang lumayan. Jangan pernah takut untuk bernegosiasi dan untuk meminta sebuah kesepakatan. Pastikan untuk mengambil catatan dari berbagai vendor agar Anda bisa memilih dari banyak pilihan vendor tersebut dan bisa mengetahui kalau ada beberapa vendor yang memiliki kesepakatan yang jelek. Fokuskan pada kesepakatan yang Anda miliki, maka vendor akan mengikuti keseriusan dari kesepakatan Anda itu. Selanjutnya, untuk studi kasus bisa dilanjutkan oleh teman saya, Mas Bayu. Silakan. Oke, terima kasih untuk teman-teman saya sebelumnya. Selanjutnya dari kami akan mencoba menerapkan apa yang ada di dalam buku Producing and Directing the Short Film and Video, khususnya untuk subbab kamera pada film Waiting for Your Phone Call, karya Angkatan 20. Yang pertama, dalam mempersiapkan produksi, sesuai yang dimuat dalam buku sebelumnya oleh Ananta, bahwa produser dalam hal produksi berperan hanya sebagai pendukung dan memiliki ikut campur seminimal mungkin. Sedangkan saat persiapan produksi film, khususnya dalam divisi kamera, produser perlu berkoordinasi dengan DP tentang alat apa saja yang akan dipakai dan digunakan disewa dari beberapa persewaan. Setelah membaca skenario film Waiting for Your Phone Call ini, dari kami dapat memperkirakan peralatan-peralatan apa saja yang diperlukan. Antara lain ada kamera, baterai, rig, follow focus, lensa, tripod, stand, ND filter, reflektor, kabel atau kabel olor ya teman-teman. Terus ada monitor eksternal, memory card, HT, dan lighting. Nah, selanjutnya dari alat-alat tersebut juga diperlukan sebuah generator set untuk daya listrik cadangan apabila kekurangan daya. Nah, untuk selanjutnya alat-alat tersebut bisa didapatkan di beberapa persewaan yang berdomisili di Solo dengan opsi sebagai berikut. Yang pertama ada GFE atau Gatot Kaca Film Equipment, ada Rockinon, Solo Lensa, dan lain-lain. Nah, dari produser juga perlu mengusahakan untuk mendapatkan alat-alat dengan harga yang paling baik dengan diskon ataupun kesepakatan yang menguntungkan. Setelah itu, dari produser perlu memastikan alat-alat tersebut digunakan sebaik mungkin saat produksi dan dikembalikan dengan kondisi yang baik sama saat seperti meminjam. Mungkin dari itu yang dapat kami sampaikan. Adapun kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.